Halo guys, perkenalkan nama saya Britni Mutiara Here dari program studi Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom di dalam sekolah dasar. Taksonomi Bloom dan aplikasi dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut Benjamin S. Bloom yang dikenal dengan istilah The Taxonomy of Education Objective menjadi tolak ukur proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil belajar yang diperoleh ditransformasikan melalui tingkatan-tingkatan yang dapat diukur melalui definisi ranah taksonomi Bloom. Ranah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ranah kognitif, yaitu yang pertama ada mengingat pengetahuan dengan simbol C1. Mengingat diartikan sebagai mengeluarkan atau menuangkan kembali informasi atau pengetahuan yang relevan, dan ingatan jangka panjang mengingat terdiri dari mengenali informasi yang sudah tersimpan sebelumnya. Ada beberapa operasional dan mengingat meliputi rangka penjabaran. Yang pertama ada mengidentifikasi, yang kedua ada menyebutkan, yang ketiga ada menjodohkan, yang keempat ada memilih ketepatan. Yang kedua ada pemahaman dengan simbol C2. Memahami diartikan sebagai menyusun makna dari pesan-pesan pembelajaran, mencakup komunikasi, verbal atau oral, tertulis, dan grafis. Bentuk operasional memahami meliputi yang pertama menjelaskan, yang kedua menerjemahkan, yang ketiga menguraikan. Berikut yang ketiga adalah penerapan dengan simbol C3. Menerapkan diartikan sebagai menggunakan suatu prosedur dalam situasi tertentu. Operasional dimensi ini meliputi menghitungkan, membuktikan, menemukan. Yang berikut ada analisis dengan simbol C4. Menganalisis artinya menguraikan sesuatu ke dalam bagian. Kemampuan dan bentuk operasional ini mencakup menunjukkan hubungan sebab akibat, memisahkan bagian yang relevan dengan bagian yang tidak relevan. Yang berikut ada mengevaluasi dengan simbol C5. Mengevaluasi artinya membuat penilaian berdasarkan suatu kriteria atau standar tertentu. Kemampuan ini meliputi yang pertama membuktikan, yang kedua menguji, yang ketiga melengkapi. Dan yang terakhir ada mencipta dengan simbol C6. Mencipta artinya memadukan berbagai elemen untuk membentuk sesuatu. Dengan kemampuan mencipta terdiri dari merencanakan atau mendesain, memproduksi atau membangun pemecahan masalah yang memiliki spesifikasi, keahlian, dan kemampuan tertentu. Yang berikut ada ranah efektif, terdiri dari yang pertama penerimaan atau relieving. Kemauan adalah menerima untuk memperhatikan suatu gejala atau rangsangan tertentu dari luar diri. Kemampuan ini mencakup mendengarkan atau menerima informasi dengan perhatian, menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan dan masalah sosial. Yang kedua ada menanggapi atau partisipasi atau responding. Kemampuan ini menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. Kemampuan ini dapat terlihat dengan adanya mengikuti diskusi kelompok dengan baik, menaati peraturan, dan menolong orang lain. Yang berikut ada berkeyakinan atau penentuan. Berkeyakinan berarti kemampuan menerima sistem tertentu dari proses memahami. Kemampuan ini meliputi mengambil sikap,
memprakarsai, dan membenarkan atau menolak. Yang berikut ada penerapan karya. Dimensi ini berkenan dengan penerimaan terhadap berbagai sistem mulai yang berbeda berdasarkan suatu sistem nilai yang lebih tinggi. Dia penerapannya meliputi menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain, menyesuaikan atau mengatur. Yang berikut ada ketekunan atau pembentukan pola. Ranah ini adalah tingkat efektif yang tertinggi. Pada ranah ini, individu-individu yang sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan perilaku dengan sistem nilai dan keyakinan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemampuan ini meliputi bersikap objektif, mempertimbangkan, dan menunjukkan. Yang berikut ada ranah psikomotorik. Yang pertama ada persepsi, yaitu ini berkaitan dengan penggunaan indera dalam melakukan kegiatan sesuatu hal, seperti mengidentifikasi, membedakan, menghubungkan. Yang berikut ada kesepian. Kesepian berkenan dengan kesepian mental, kesepian fisik, dan kesepian emosi. Tindakan ini meliputi mempersiapkan. Ada memprakarsai, ada bereaksi. Yang berikut ada mekanisme. Mekanisme berkaitan dengan penampilan respon yang sudah dipelajari dan sudah menjadi kebiasaan sehingga tindakan yang ditampilkan menunjukkan suatu kemahiran atau kemampuan ini meliputi mendemonstrasikan, memainkan, menyusun, membongkar, dan memasang. Yang berikut ada respon terbimbing. Respon ini terdiri dari meniru dan mencoba, meliputi mempraktikkan, memainkan, atau menangani. Yang berikut ada kemahiran. Kemahiran berkenan dengan penampilan gerak motorik dengan keterampilan penuh. Kemampuan ini meliputi membedakan, mempersiapkan, dan menghubungkan. Yang berikut ada adaptasi. Kemampuan ini meliputi kemampuan yang sudah berkembang pada diri individu, sehingga yang bersangkutan meliputi memodifikasikan pada gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, meliputi mengadaptasikan, mengatur kembali, membuat variasi. Yang berikut ada organisasi. Kemampuan ini menunjukkan pola gerak baru untuk disampaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Kemampuan ini meliputi merancang, menciptakan, dan mengatur. Baik, begitu pentingnya tujuan pembelajaran untuk mengetahui perkembangan perubahan perilaku dari hasil belajar, mengharuskan pendidik memahami ranah tujuan pembelajaran taksonomi Bloom secara menyeluruh. Pembelajaran yang diterapkan tidak hanya berpusat pada aspek kognitif saja, namun harus mencakup aspek efektif dan psikomotor. Pemahaman tentang operasional taksonomi Bloom di atas membantu pendidik untuk menerapkan dalam proses pembelajaran dan memiliki pola hasil belajar individu secara terukur. Sekian video dari saya, semoga membantu teman-teman dalam mempelajari taksonomi Bloom di dalam sekolah dasar. Terima kasih.